Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian semua? Di sini Pak Surya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Silakan kalian buka halaman 33. Ya, silakan. Coba anak-anakku. Silakan dibuka halaman 33. Sudah, semua bukunya dibuka halaman 33. Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Berdoa dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Baik, selesai. Pak Surya jelaskan tentang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ya, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat yang pertama adalah komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nah, jadi gitu, pertukaran, bertukar. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 7. Bagaimana kalau kita tukar tempatnya? 4 ditambah 3 berarti berapa? 4 tambah 3 hasilnya tetap sama apa tidak? Iya, sama. Jadi 3 ditambah 4 7. Kalau dibalik 4 ditambah 3 itu 7. Berarti ketika ditukar tempatnya, awalnya 3 di depan 4 di belakang, kita ganti menjadi 4 di depan 3 di belakang, hasilnya tetap sama dengan 7. Ini namanya adalah sifat komutatif. Jadi dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif. Ya, jelas ya? Oke. Yang kedua ada namanya sifat asosiatif. Apa sifat asosiatif? Sifat asosiatif itu adalah asosiasi, adalah pengelompokan, dikelompokkan. Contoh, 3 ditambah 4 tambah 5. Di sini dikelompokkan 4 ditambah 5. 4 tambah 5 dikelompokkan. Kalau dikelompokkan, dikurung seperti ini, maka dikerjakan terlebih dahulu. Maka 4 tambah 5 kita hitung dulu, hasilnya berapa? 9. Nah, jadi sama saja nanti 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 menjadi 3 ditambah 9, hasilnya 12. Sekarang bagaimana kalau pengelompokannya kita ganti? Yang tadi kelompoknya 4 tambah 5 kita kelompokkan, sekarang 3 sama 4-nya yang kita kelompokkan. 3 ditambah 4 dikelompokkan ditambah 5. Kita kerjakan dulu yang dikurung. 3 ditambah 4 berapa? 7 ya. 7 ditambah 5 12. Oh, ternyata hasilnya sama saja. Ketika yang dikurung belakang, ketika yang dikelompokkan di depan hasilnya sama. Berarti dalam penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Jelas ya anak-anakku ya? Oke, lanjut. Terus kalau di pengurangan berlaku apa tidak kira-kira? Sifat komutatif dan asosiatif. Kita coba. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 berapa hasilnya? 1. Kalau kita balik, 3 dikurang 4, 1 enggak hasilnya? Berapa 3 dikurang 4? Masih ingat cara kemarin? Maju 3, jadi kalau menggunakan garis bilangan, dari 0, maju 3, berkurang mundur 4. Berarti di mana nanti? Di negatif 1. Ya, nanti hasilnya ini negatif 1. Berarti kalau negatif 1 sama nggak dengan 1? Tidak sama. Maka dalam pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Jelas ya anak-anakku ya? Ya. Bagaimana dengan asosiatif? Dengan asosiatif dikurung. Coba yang di belakang dikurung. 7 dikurang 4 kurang 2. Berarti yang dikurung kita kerjakan dulu. 4 dikurang 2 berapa? 2. Berarti 7 dikurang 2.
7 dikurang 2 berapa? 5. Nah, kita ubah sekarang. 7 dikurang 4. Yang dikurung yang di depan. 7 dikurang 4 berapa? 3. 3 dikurang 2. Berapa? 1. Sama enggak 5 dengan 1? Beda. Nah, berarti beda. Maka di pengurangan juga tidak berlaku sifat asosiatif. Oke? Jelas ya? Nah, coba contoh-contoh ini ada berapa contoh? Contoh 2 ini ya, contoh 1.22. Apakah 7 ditambah 13 sama dengan 13 tambah 7? Sama enggak? 7 tambah 13 berapa? 20. 13 tambah 7 berapa? 20. Iya, sama. Karena tadi kan penjumlahan bersifat komutatif. Oke. Istilah titik-titik berikut. 6 ditambah titik-titik-titik ditambah 14 sama dengan 6 ditambah 12 tambah titik-titik-titik. Nah, ini sifatnya seperti model asosiatif. Nah, berarti titik-titik ini kita ganti 12, yang ini kita ganti 14. Pengelompokannya kan sama saja hasilnya seperti ini ya. Nah, ini berlaku sifat asosiatif. Ya? Paham ya? Ya. Contoh 1.23, 1.23, 10 dikurang 4 apakah sama dengan 4 kurang 10? 10 dikurang 4 berapa? 10 dikurang 4 hasilnya 6. 4 kurang 10 berapa? Garis bilangan, setatnya 0. 4 kurang 10, maju 4, terus mundur 10. Kira-kira nanti berhenti di mana? Berhenti di negatif 6. Nanti ini berhentinya di negatif 6. Sama enggak 6 dengan negatif 6? Tidak sama. Berarti di pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Berarti harusnya 10 dikurang 4 tidak sama dengan 4 kurang 10. Berarti ini salah. Harusnya yang benar itu dicoret. Nah, tidak sama dengan. Ya, ini tahukah kalian bahwa ini dibaca tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Apakah 6 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 1 kurung-kurungnya? Ini kita kerjakan dulu yang kurung. 6 dikurangi 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1. 6 dikurang 1, 5. Ini 6 dikurang 2, 4. 4 kurang 1, 3. Yang ini hasilnya 5. Yang ini hasilnya 3. Sama enggak 5 dengan 3? Tidak sama. Berarti ini harusnya yang benar adalah 6. 5 tidak sama dengan 3. Karena dalam pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Oke, bisa dipahami sifat-sifat komutatif dan sifat asosiatif? Oke, kalau bisa dipahami, coba sekarang kalian lanjutkan ya soal yang kemarin. Kan kemarin sampai nomor 3 ya. Kalian lanjutkan pada halaman 36 ini kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 dilanjutkan ya. Silakan di kertasnya yang kemarin itu dikerjakan ya. Sekarang kita masuk sebentar, Pak sudah jelaskan ke perkalian sebentar ya. Oke, langsung aja ke halaman 38 kalian buka. Oke, ya, Pak sudah tunggu, silakan dibuka halaman 38. Sudah? Ya, kalau sudah, coba contoh 1.24. Di sini hitunglah perkalian berikut. 6 dikali 5. Berapa 6 dikali 5? Ini harus hafal perkalian. Tapi kalau misalkan nanti Pak Suryo buat tugas untuk menghafal perkalian ya, biar cepat. 6 dikali 5 artinya adalah 5-nya loncat 6 kali. Ya, jangan kebalik ya. Jangan 6-nya loncat 5 kali, meskipun nanti hasilnya sama, nanti dijelaskan sifat-sifatnya. 6 kali 5 artinya 5-nya loncat 6 kali. Atau 6 kali 5-an gitu biasanya kalau diartikan. 6 kali 5-an. Berarti 5-nya ada 6.
Jadi 6 kali 5, 5-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 30. Oke. Ya, paham? Oke, jelas? Jelas ya? Oke. Bagaimana dengan yang ini? Nah, nanti aja ini. Ini Pak sudah jelaskan tersendiri nanti. Oke. Untuk contoh 1.25 nanti Pak Suryo jelaskan untuk model-modelnya. Yang penting perkalian ini dulu. Nanti Pak Suryo buatkan video yang lain untuk ini. Sudah Pak Suryo siapkan untuk lebih jelasnya. Yang penting kalau ada positif-positif ini dulu ya. 6 dikali 5 artinya 5-nya ada 6 kali. Oke. Coba kalian diskusikan ya. Atau kalian kerjakan coba nomor 345 ini. Coba kalian pahami. Kalian pahami nomor 345 yang soal cerita ini ya. Coba bisa ndak mengartikan ini? Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berapa kedalaman? Di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Nah, sekarang coba belajar memahami kalimat ini. Coba Pak Surya pengen cek nanti kira-kira paham ndak dengan kalimat-kalimat ini. Ini hubungannya dengan perkalian saja. Perkalian sebenarnya sudah kalian pelajari mulai dari kelas 2 kan ya? Mulai kelas 2 sudah kalian pelajari. Sekarang pemahaman kalimat. Jadi tugasnya coba halaman 42 nomor 3, 4, 5 kalian kerjakan. Nanti Pak Surya cek kira-kira mana yang masih kesulitan dengan memahami soal-soal cerita. Untuk perkalian bilangan negatif dan lain-lain Pak Surya siapkan video-video dalam penjelasan di video yang lain ya. Ya, sudah ada, nanti tinggal Pak Suryo bagikan linknya. Baiklah anak-anakku, hari ini cukup dulu, silakan dikerjakan untuk pengumpulannya. Nanti Pak Suryo beritahu lebih lanjut kapan harinya, disesuaikan dengan guru-guru yang lain biar tidak terlalu bergerombol di sekolah ya. Tetap jaga kesehatan. Pak Suradi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.